Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan aplikasi bank sampah digital UI/UX Case Study dengan metode Design Thinking. Di sini saya Nurul Aisyah Dharma Sekota dengan teman saya Yunita Yasman akan mempresentasikan pembelajaran yang telah kita pelajari dari pertemuan 3 sampai pertemuan 7. Oke, masuk ke latar belakang. Di Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang signifikan setiap tahunnya, negara menghasilkan 33,79 ton sampah, dengan 60,44% berasal dari rumah tangga. Sistem bank sampah tradisional masih bersifat manual, menciptakan ketidaktransparansian dan rentan terhadap kesalahan administratif. Digitalisasi menjadi solusi kritis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Di sini kita masuk ke tujuan. Merancang UI/UX aplikasi bank sampah digital yang mempermudah pencatatan transaksi, menyajikan saldo real-time bagi nasabah, mempercepat pelayanan petugas, serta transparansi dan akuntabilitas data meningkat. Nah, di sini kita masuk ke hasil wawancara dan juga observasi. Nah, setelah kita melakukan wawancara secara gimmick dengan nasabah, ibu rumah tangga, dan juga petugas bank sampah. Temuan utama kita di sini, yang pertama, nasabah tidak tahu saldo terkini. Yang kedua, data sering selisih. Yang ketiga, antrean panjang karena input manual 2 kali. Yang keempat, harga sampah tidak terupdate merata. Di sini kita telah membuat empathy map dengan beberapa tampilan seperti ini dari 2 respon. Oke, di sini kita masuk ke pain point, user persona, dan pertanyaan HMW, yaitu define. Nah, di sini ada beberapa pain point, salah satunya yaitu kurangnya transparansi saldo nasabah, proses pencetakan manual, antrian panjang saat store sampah, dan lain sebagainya. Di sini kita memiliki 2 user persona. User persona 1 dengan Ibu Karisa Kamila Azahra dengan usia 25 tahun dan telah kita wawancarai. Berikut data dirinya. Yang user persona 2 yaitu Bapak Antonius Panel, usia 30 tahun sebagai pekerja petugas TPS. Nah, di sini ada HMW-nya. Ada 10 HMW yang telah kita temukan. Dari 10 HMW ini kita memilih 2 HMW. Yang pertama, bagaimana kita bisa membantu nasabah bank sampah untuk memantau saldo tabungan mereka secara real time tanpa harus datang ke lokasi. Nah, fokus solusi di sini kita menggunakan fitur dashboard saldo digital, riwayat transaksi, dan notifikasi otomatis. HMW kedua yaitu bagaimana kita bisa mempermudah petugas dalam mencatat dan mengelola setoran sampah agar lebih cepat dan juga akurat. Fokus solusinya dengan melakukan form input digital otomatis, integrasi database, dan laporan otomatis untuk petugas. Selanjutnya ada ide solusi affinity diagram dan impact effort metric, yaitu IDEA. Nah, dari user persona 1, goals-nya adalah untuk mudah cetak saldo dan harga sampah. Hambatannya selisih catatan serta info harga tidak jelas. Dari user persona 2, yaitu petugas, goals-nya mencatat cepat dan laporan otomatis. Hambatannya input manual dan juga antrean panjang. Nah, solusi idenya dari masalah sebelumnya, salah satunya adalah dengan membuat fitur dashboard saldo dan riwayat setoran digital, fitur pencatatan otomatis dan transaksi sampah. Sedangkan affinity diagramnya di sini ada beberapa bagiannya. Nah, selanjutnya impact effort metric juga sudah kita rangkum sesuai dengan ininya. Lanjut. Nah, lanjut
ke bagian teks dan user flow utama serta logika interaksi dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk text user atau flow dan logika interaksi, di sini saya membuat 2 alur untuk yang pertama untuk nasabah, yaitu dari login, setelah itu ke dashboard. Setelah dashboard, nasabah akan bisa mengecek harga, setelah itu nasabah bisa menyetor lalu mendapatkan scan QR, habis itu, nasabah akan mendapatkan notifikasi. Selanjutnya untuk alur petugas ini akan login, setelah itu petugas akan scan QR dari nasabah, setelah itu petugas akan input hasil dari scan QR dan petugas akan update saldo untuk nasabah. Setelah itu nasabah dapat mengecek saldo dan rewarded real time. Nasabah bisa mengecek saldonya berapa tanpa harus bertanya kepada petugas sampah lagi. Selanjutnya mendukung partisipasi masyarakat dan mendaur ulang. Jadi menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu mempunyai nilai ketika dijual kembali atau dikumpulkan. Sarannya pengembangan aplikasi mobile penuh, integrasi e-wallet, gamifikasi. Mungkin di dalam aplikasi ini akan diadakan e-wallet untuk mempermudah penarikan saldo. Setelah itu ada fitur edukasi pemilihan sampah di mana ini menjadi aware juga buat masyarakat agar, sampah itu ada beberapa jenis. Makanya akan ada fitur-fitur tambahan di dalam desain ini juga. Hari ini saya akan mendemokan sebuah desain aplikasi bank sampah yang akan mengubah sampah menjadi nilai ekonomi dengan antarmuka yang intuitif dan proses transparan. Untuk cara kerja sendiri, di bagian page login ini saya membuat 2 user. Yang pertama ada nasabah dan petugas atau admin. Kita masuk ke nasabah terlebih dahulu. Nah, di bagian page halaman ini kita masuk misalkan di akun Ibu Karisa. Nah, di sini terdapat saldo sebesar 158.500 ribu rupiah. Nah, di sini ada beberapa menu seperti store sampah, riwayat, cek harga, dan notifikasi. Selanjutnya di bawah ini ada transaksi terbaru. Ini adalah transaksi dari Ibu Karisa yang berpartisipasi untuk menyetorkan sampahnya ke bank sampah. Di sini di bawah ini sama ada menu beranda, store sampah, riwayat, dan profile. Misalnya kita untuk menyetor sampah, kita klik di bagian menu sampah ini. Nah, di sini nanti Ibu Karisa bisa memilih sampah jenis apa yang ingin disetorkan. Misalkan sampah plastik seperti botol atau gelas, ini seharga 3.000 per 1 kilonya. Nah, di sini estimasi Ibu Karisa ini menyetorkan sampah 2 kilo, berarti untuk nilai harganya ini 6.000 karena 1 kilonya itu 3.000. Nah, misal Ibu Karisa sudah menimbangnya, nanti Ibu Karisa tinggal generate QR-nya saja, nanti akan keluar nih kode QR-nya. Nah, ketika Ibu Karisa mendapatkan kode QR-nya, Ibu Karisa akan mengasih kode QR-nya ini ke admin untuk di-scan seperti itu. Setelah itu di sini ada riwayat. Nah, di sini ada riwayat transaksi keseluruhan Ibu Karisa ketika menyetor sampah-sampah yang ada pada Ibu Karisa ke bank sampah seperti itu. Lanjut, di sini ada profile. Ini cukup sederhana. Profilnya hanya nama, ID, member sejak kapan. Setelah itu ada edit profile. Nah, untuk edit profile juga cukup simple. Terus di sini ada ubah password. Setelah itu ada pengaturan aplikasi, cukup simple di sini. Ini tentang bank sampah. Setelah itu kita lanjut ke dashboard petugas atau admin. Nah, untuk dashboard admin sendiri ini ada beberapa fitur seperti scan QR, input transaksi, kelola harga, laporan, dan data nasabah. Di sini juga ada beberapa fitur seperti melihat total nasabah, sekarang sudah mencapai 1.284
nasabah. Terus lanjut untuk transaksi harian, untuk hari ini transaksi mencapai 42 transaksi, store bulanan hari ini untuk bank sampah sebesar 15.400.000 dan rata-rata skornya itu di 3,2 kg. Nah, di sini ada fitur menu cepat seperti scan QR, input data manual, laporan, dan update harga. Ini transaksi hari ini seperti buka Disa, plastik seberat 2,5 kg di waktu jam 10.30. Nah, di sini ada Pak Budi dan Bu Siti dan lain-lain. Setelah itu kita lanjut ke scan QR yang di awal saya bilang apabila ada nasabah yang sudah menimbang dan menginput total sampahnya, admin akan memfoto untuk scan datanya secara real time seperti itu. Simulasinya seperti ini, apabila scan QR-nya itu bermasalah, kode QR-nya bermasalah, admin bisa menginput manual. Seperti ini, ke Ibu Karisa, input manual, jenis sampahnya apa aja, beratnya berapa, misalkan satu kilo sampah itu 3.000. Nah, di sini biasanya akan muncul otomatis total keseluruhan sampahnya itu berapa hasilnya. Setelah itu untuk kelola harga, di sini ada beberapa harga terkini seperti plastik PET itu 1 kilogramnya itu 1 kilonya itu 3.000, kardus bekas 2.000, kaleng aluminium 12.000, besi tuang 4.500, minyak jelantah 4.000. Selanjutnya ke bagian laporan. Ini bagian yang penting untuk admin melaporkan ke pimpinan bahwasannya pada laporan ini saya membuat laporan ini bisa diimplementasikan atau bisa terkoneksi ke Excel atau langsung ekspor ke PDF untuk ditinjau atau di follow up ke pimpinan bank sampah ini. Lanjut untuk data nasabah, di sini admin bisa melihat data nasabah siapa aja, akun siapa aja, dan saldonya itu ada berapa. Gitu. Mungkin itu saja, sekian presentasi atau demo dari desain bank sampah digital saya ini. Maaf apabila banyak kekurangan dan prototipe yang belum sempurna, mohon dimaklumin dan dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.